Tribun News Today. Halo Tribuners, kita berjumpa kembali dalam Tribun News Today untuk hari ini bersama saya Delta Gonzales. Mari kita awali kabar pertama dari nasional. Presiden Joko Widodo disebut bakal melonggarkan pelaksanaan kegiatan seni budaya atau pertunjukan seni dengan kapasitas orang 70 hingga 80% dari gedung. Kendati demikian, kebijakan pelonggaran untuk pertunjukan seni sedang diolah oleh pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh seniman Butet Kertarejasa usai bertemu dengan Jokowi pada Kamis 10 Februari. Sementara untuk saat ini, kata Butet, Jokowi tetap mempersilahkan pertunjukan seni tetap digelar, namun dengan batasan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Butet mengatakan sang presiden juga meminta agar kegiatan seni budaya tetap harus berjalan dengan disiplin, mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, Jokowi juga bakal mendorong perusahaan BUMN untuk mendukung pembiayaan pelaksanaan pertunjukan seni dan budaya. Tak hanya BUMN, Presiden juga akan menggandeng perusahaan swasta dan industri lainnya untuk ikut mendukung. Kita beralih ke kabar regional. Benri Nurlatu asal Namrole, Buru Selatan, Maluku kabur dari Polsek Namrole. Benri adalah pelaku yang memperkosa dua anak kandungnya yang masih berusia 7 tahun dan 5 tahun. Akibat kaburnya Benri, Kapolsek Namrole AKP Zainuddin dan Kanit Reskrim Polsek Namrole dicopot dari jabatannya karena dianggap lalai dalam tugas. Pencopotan dilakukan langsung oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotaria Latif. Menurutnya Kapolda sangat menyesalkan kejadian kaburnya terduga pelaku pemerkosaan. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, Benri diduga memperkosa dan menganiaya putri kandungnya yang masih berusia 5 tahun hingga meninggal dunia. Tak hanya itu, pelaku juga diduga mencabuli putri lainnya yang berusia 7 tahun hingga mengalami trauma. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan seluruh rongga mulut korban dipenuhi jamur dan terdapat luka robek hebat di bagian kemaluan dan anus korban. Korban juga didiagnosis mengidap gizi buruk dan anemia. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke kepolisian pada 22 Januari dan dilanjutkan penangkapan, namun di hari yang sama pelaku kabur. Crazy Rich Medan Indra Kents diduga telah menjanjikan keuntungan besar dalam dugaan penipuan trading binary option melalui aplikasi Binomo. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan mengungkapkan, Indra Kents dan kawan-kawan diduga telah menjanjikan keuntungan sebesar 85% dari nilai yang dibuka perdagangan para korbannya. Akibatnya ada 8 korban yang sudah datang melapor karena merasa telah dirugikan ke Bareskrim Polri. Di antaranya MN dengan kerugian 540 juta, LN 51 juta, RSS 60 juta, FNS 500 juta, FA 1,1 miliar, EK 1,3 miliar, AA 3 juta, dan RAHH 300 juta. Adapun terlapor dalam kasus itu merupakan Crazy Rich Medan Indra Kents. Terlapor juga menyebarkan berita bohong alias hoax hingga pencucian uang dalam kasus yang dilaporkan pelapor. Indra Kents dan kawan-kawan diduga turut terlibat menyebarkan promosi melalui berbagai platform dan menawarkan sejumlah keuntungan melalui aplikasi Binomo. Terlapor juga diduga menyatakan bahwa Binomo telah legal di Indonesia. Selain itu, kata Wisnu, Indra Kents dan kawan-kawan juga mengajarkan strategi trading dalam aplikasi Binomo itu. Hal ini pun membuat para korbannya terpedaya untuk ikut bergabung. Dalam kasus ini, pasal yang disangkakan adalah tentang informasi dan transaksi elektronik dan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kabar mengejutkan baru saja disampaikan pihak PSSI mengenai batalnya Timnas Indonesia U23 mengikuti ajang Piala AFF U23 2022 pada Jumat 11 Februari. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan ada 2 masalah yang melatar belakangi batalnya Timnas Indonesia mengikuti Piala AFF di Kamboja. Yang pertama karena ada 7 pemain Timnas Indonesia U23 yang terpapar COVID-19. 7 pemain itu adalah Ronaldo Joybera R Junior, Muhammad Ferrari, Brave Fatari, Taufik Hidayat, Irfan Jauhari, Ahmad Figo Ramadhani, dan Cahya Supriyadi. Selain itu ada 4 pemain yang menunggu masa inkubasi karena satu kamar dengan mereka yang terpapar COVID-19. Mereka adalah Alfeandra Dewangsa, Genta Alparedo, Muhammad Kanu Helmiawan, dan Marcelino Ferdinand.
Kemudian ada 3 pemain yang mengalami cedera saat memperkuat klubnya masing-masing di BRI Liga 1, yakni Gunan Sarmandowen, Ramai Rumakik, dan Muhammad Iqbal. Bahkan sekarang dalam skuad Garuda Muda hanya menyisakan 1 orang kiper, yakni Muhammad Riyandi. Namun Riyandi baru saja menjalani karantina selama 10 hari. 1 kiper lainnya yakni Cahya Supriyadi juga positif COVID-19. Situasi inilah membuat Sintayong mengirim surat resmi kepada federasi dan mengusulkan untuk membatalkan keikutsertaan timnas Indonesia di Piala AFF U23. Demikian informasi Tribun News Today, saya Delta Gonzales, sampai jumpa. Tribun News Today.